Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fadilan dari kelas 10 TKJ 2, ingin menerangkan materi sejarah yang telah saya pelajari dengan guru pembimbingnya, yaitu Bu Afriani. Yang pertama ada pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Secara umum, sejarah diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki perkembangan dari suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu. Yang kedua, ada pengertian sejarah menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu G. Bank. Menurutnya, sejarah merupakan kejadian di masa lalu. Tidak hanya itu, menurutnya sejarah juga merupakan sebuah sarana memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang ahli kedua adalah Robin Williams. Menurutnya, sejarah lebih ke arah kemanusiaan. Menurutnya, sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ahli yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan semua catatan peradaban manusia. Sejarah menjadi catatan tentang masyarakat dan peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi pada watak manusia. Menurut ahli yang keempat ada John Tosh. Menurut John Tosh, sejarah adalah memori kolektif, yaitu memori yang menyimpan pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut pada masa yang akan datang. Ahli yang kelima adalah Nugroho Susanto. Menurut Nugroho Susanto, pengertian sejarah merupakan peristiwa yang dialami manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Peristiwa ini tentunya merupakan sebuah kejadian di masa yang lampau. Segitu saja yang dapat saya sampaikan pengertian sejarah menurut para ahli. Selebihnya bisa Anda cari di Google. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri sejarah. Ada 3, yaitu yang pertama, unik. Artinya sejarah hanya terjadi sekali dan tidak akan terulang kembali kepada kondisi yang sama. Yang kedua, penting. Artinya, peristiwa sejarah memiliki dampak atau pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pada kondisi baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga ada abadi. Artinya, peristiwa sejarah tidak akan hilang atau luntur dari ingatan manusia. Hakikat sejarah. Apa itu hakikat sejarah? Hakikat sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau yang berhubungan dengan manusia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari diakronis, sinkronis, dan kronologis. Yang pertama, diakronis. Apa itu diakronis? Diakronis adalah memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Konsep ini umumnya digunakan untuk mempelajari sejarah secara mendalam. Cara berpikir diakronis adalah dengan menganalisis atau meneliti suatu kejadian dari awal sampai akhir peristiwa. Contoh lain dari konsep berpikir diakronis adalah menceritakan pengalaman hidup Anda dari Anda kecil hingga umur Anda sekarang. Yang kedua ada sinkronis. Sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Dalam ilmu sejarah, sinkronis adalah cara mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspeknya pada masa atau waktu tertentu. Sinkronis biasanya lebih berfokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, tokoh, dampak, tempat, dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan,
Sinkronis berusaha menceritakan kejadian secara lebih mendalam. Yang ketiga ada kronologis. Apa itu kronologis? Kronologis dalam sejarah. Kronologis dalam sejarah adalah ilmu bantu yang digunakan untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah berdasarkan urutan waktu terjadinya. Konsep kronologis penting dalam ilmu sejarah karena membantu menggambarkan proses sejarah. Kronologis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membantu rekonstruksi peristiwa berdasarkan urutan terjadinya. Yang kedua, membantu penyusunan atau pengurutan peristiwa. Yang ketiga, menciptakan periodisasi yang baik. Yang keempat, menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Yang kelima, menghindari anakronisme, yaitu keracunan waktu dalam sejarah. Ciri-ciri berpikir kronologis antara lain: 1. Bersikap vertikal. 2. Penekanan dalam proses analisis ditekankan pada durasi atau waktu kejadian yang saling berhubungan. Yang ketiga, cakupan yang didapatkan dari analisis dengan pendekatan kronologis adalah lebih luas dibandingkan dengan pendekatan sinkronis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.